Bab 385. Prasasti Qianlong. Sebuah pedang menembus tubuh Kelvin Mo, namun, warrior yang tidak senang, sebaliknya, alisnya berkerut, karena apa yang dia tusuk adalah bayangan. Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki kecepatan luar biasa? Suara Kelvin Mo bergema dari belakang warrior yang, dan segera, tombak Dewa Alam Baka menunjuk langsung ke belakang kepala warrior yang. Warrior yang tiba-tiba berbalik, pedang panjangnya menusuk lurus, dan bertabrakan dengan tombak Dewa Alam Baka milik Kelvin Mo. Bang! Percikan api benturan besi terdengar nyaring, dan kekuatan besar membuat mereka berdua mundur dengan cepat dengan 7 atau 8 kaki jauhnya sebelum mereka berhenti. Namun, pada saat berikutnya, keduanya menyerang lagi satu sama lain, dan kemudian suara benturan besi terus bergema di lapangan. Kekuatan keduanya tidak sama, pertahanan tidak sama, alamnya juga tidak sama, dan kesadaran bertarungnya hampir sama, sehingga pertempuran antara keduanya sangat sengit. Lambat laun warrior yang semakin unggul, berkat kecemerlangan niat pedang, dia mampu dengan mudah mengatasi serangan Kelvin Mo setiap saat dan melakukan serangan balik yang efektif. Tapi tetap saja percuma, karena bahkan jika dia menusuk lawan dengan pedang, dia tidak bisa membuat lawan terluka, dan dia bahkan tidak menusuk kulitnya. Demikian pula, kadang-kadang Kelvin Mo menikam warrior yang dengan satu tembakan, dan dia juga gagal menyebabkan kerusakan besar pada warrior yang. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin bagi kedua orang untuk saling membunuh tanpa menunjukkan semua kartu andalan mereka. Ting! Satu tombak dan satu pedang terbanting bersama di udara. Saat bertabrakan, percikan api terbang kemana-mana. Kekuatan membuat tombak dan pedang bergetar hebat. Kemudian warrior yang dan Kelvin Mo mundur lagi, dan berpisah satu sama lain. Sepertinya tidak perlu menunggu sampai peringkat Qianlong dimulai. Pada saat ini, suara Irene An tiba-tiba terdengar di lapangan. Irene An perlahan berjalan ke panggung Qianlong, dan melirik Kelvin Mo dan warrior yang. Irene An mengangguk sedikit, dan berkata, yang memenuhi syarat untuk bertarung di peringkat Qianlong hanya kita aja. Bagi aku, sangat merepotkan untuk bersaing satu demi satu pertarungan, jadi bagaimana kalau kalian maju bersama? Semua orang di lapangan tiba-tiba ketakutan, maju bersama. Tuhan, apakah salah dengar? Irene An ini ternyata ingin Kelvin Mo bergabung dengan warrior yang. Apakah dia gila? Kelvin Mo dan warrior yang juga terkejut, apakah wanita ini benar-benar gila? Maju bersama-sama. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Namun, pada saat ini, Irene An memandang Bravo dengan samar, dan sekali lagi berkata dengan heran, kamu juga. Tidak perlu berekspresi terkejut dan merasa konyol seperti ini. Aku tahu kamu tidak lebih lemah dari Kelvin Mo dan warrior yang, bahkan lebih tinggi dari mereka, tapi bagiku, mereka tidak ada artinya. Untuk mengurangi repot, kalian bertiga maju bersama. Bravo menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, dan berkata, aku tahu kamu memiliki modal untuk sombong, tetapi aku minta maaf, aku tidak akan melawan kamu dengan mereka. Tentu saja, jika kamu menantang aku sendirian, maka aku akan bertarung. Irene An, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Kelvin Mo berkata dengan dingin di samping, tantang kamu bersama. Kamu memiliki perhitungan yang bagus. Jika kamu menang, kamu akan mencetak rekor dalam sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya mau di masa depan. Namamu sebagai dewa pendekar semakin mantap. Dan kalaupun kalah, kamu tetap bisa terkenal di benua. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi tantang kamu bersama, jujur saja, kamu tidak memenuhi syarat.
Apakah itu Kelvin Mo atau Bravo, mereka semua memiliki kesombongan sendiri, menantang Irene An bersama. Itu menghina mereka. Warrior yang terdiam, dia melawan Irene An dan mengetahui kekuatan mengerikan Irene An dengan lebih jelas. Biarpun Irene An sangat sombong, tapi dia bukan orang yang tidak punya otak. Dia bahkan berani mengatakan hal-hal besar seperti itu berarti dia seharusnya memiliki kepercayaan diri penuh. Hanya saja warrior yang juga sangat bingung, dari mana datangnya kepercayaan diri Irene An ini. Apakah itu dia atau Kelvin Mo, atau Bravo, kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa siapapun dari mereka bertiga akan menjadi juara pertama jika ini di peringkat Qianlong sebelumnya, dan warrior yang yakin bahwa apakah itu Kelvin Mo atau Bravo, pasti memiliki kartu-kartu andalan yang luar biasa. Dan Irene An ini juga seharusnya tahu ini, karena dia tahu, maka ketika dia berani berbicara dengan sombong, apakah dia terlalu sombong atau percaya diri? Mendengar kata-kata Kelvin Mo dan Bravo, Irene An mengangguk sedikit, lalu melirik warrior yang, dan berkata, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Semoga kamu beruntung. Warrior yang berkata pelan. Irene An melirik mereka bertiga, dan kemudian berkata, jika kalian bertiga menyerang bersama, sebenarnya masih ada sedikit peluang. Bagaimanapun, kalian bertiga tidak lemah. Tapi sayangnya, demi gengsi yang tidak bisa dijelaskan dan apa yang disebut arogansi, kalian mengabaikan kesempatan ini. Selesai bicara, Irene An bergerak dalam bentuk dan datang ke depan monumen batu, lalu telapak tangannya tercetak di atas monumen batu. Bang! Prasasti itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Di mata semua orang yang takjub, nama Irene An muncul di baris bawah prasasti. Kemudian, nama itu melompat, dan dalam satu tarikan napas, itu sampai ke baris kelima, sampai baris kelima berhenti sejenak, nama itu melompat lagi, dan muncul di bawah baris ketiga, yang berada di bawah nama leluhur pendiri Sekte Pedang. Setelah beberapa napas lagi, di mata semua orang yang terkejut, nama Irene An meleset dari leluhur pendiri Sekte Pedang dan juara kedua tak kenal takut. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Apakah Irene An melampaui leluhur pendiri Sekte Pedang? Apakah potensinya melampaui master terhebat dalam 10.000 tahun? Apa artinya ini? Artinya dalam waktu dekat, benua akan memiliki super master. Ekspresi warrior yang, Kelvin Mo, dan Bravo menjadi serius saat ini. Potensi Irene An secara tak terduga melampaui leluhur pendiri Sekte Pedang, ini terlalu menakutkan. Meski ketiganya percaya diri dan arogan, mereka bertiga tidak berpikir bahwa mereka lebih super jenius dari leluhur pendiri Sekte Pedang. Saat ini, Irene An memberitahu mereka dengan fakta bahwa potensinya telah melampaui leluhur-leluhur Sekte Pedang saat itu. Namun, itu belum berakhir. Tepat ketika warrior yang dan yang lainnya terkejut, cahaya terang tiba-tiba meledak dari tablet batu, dan segera, nama Irene An melampaui nama generasi pertama pendekar hitam benua, puncak dewa pendekar Licardo King, dan muncul di baris pertama prasasti Qianlong. Semua orang di lapangan ketakutan lagi. Potensi Irene An telah melampaui generasi pertama dewa pendekar. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang mampu melampaui generasi pertama dewa pendekar, dan Irene An ini telah melakukannya. Meski bukan berarti prestasi Irene An di masa depan pasti akan melampaui dewa pendekar generasi pertama, namun hal itu membuktikan bahwa potensi Irene An melampaui dewa pendekar generasi pertama. Jika Irene An tidak meninggal, maka pasti mampu mengungguli leluhur pendiri Sekte Pedang dan Licardo King di masa depan. Dan di benua, akan muncul super master lagi.
Pada saat ini, Hasan Kian sang pria tua beruban muncul di lapangan. Ketika nama baris pertama berubah menjadi 3 karakter, Irenean, kerumitan melintas di mata Hasan Kian, dan kemudian berubah menjadi warna kegembiraan. Tatapannya jatuh pada Irenean dan berkata, "Aku tetua sekte peringkat 9 Sekte Awan. Atas nama Sekte Awan, aku mengundang kamu untuk bergabung dengan Sekte Awan." Di sekte, apakah itu teknik atau keterampilan hitam, atau senjata hitam, kamu dapat memilih sesuka hati. Tidak hanya itu, kamu juga dapat membuat permintaan apa saja yang masuk akal. Bagaimana? Hasan Kian, kamu melanggar aturan. Pada saat ini, seorang Taois yang mengenakan jubah Tao muncul di lapangan. Taois melirik Hasan Kian dengan dingin. Kemudian dia berkata, "Hasan Kian, peringkat Qianlong belum berakhir, kamu mulai menarik orang secara pribadi, bukankah itu tidak sesuai dengan aturan? Sinofeng, Sekte Awan kami sudah pasti menginginkannya." Nada bicara Hasan Kian tidak diragukan lagi, sudah yakin. Lucu. Taois mencibir, dan berkata, "Sudah pasti menginginkannya. Atas hak apa? Atas dasar umurmu tua." Wajah marah terpancar di mata Hasan Kian, dia merenung sejenak, lalu berkata, "Sinofeng, aku mundur selangkah, kali ini dari jenius ras manusia di peringkat Qianlong. Sekte Awan kami hanya menginginkan dia, selebihnya adalah milik Sekte Qingyuan kalian, bagaimana? Jangan tolak dulu. Lihat kultivator pedang bernama Warrior Yang. Dia sudah paham jiwa pedang di usia muda dan bahkan jiwa pedang pembunuh tingkat 7, jenius pedang seperti ini tidak jauh lebih lemah dari gadis ini, kan? Juga para pendekar hitam manusia di sini, mereka jenius ilmu pedang." Sinofeng melirik Warrior Yang, lalu langsung menyela perkataan Hasan Kian, dan berkata dengan marah, "Hasan Kian, menurutmu aku bodoh? Jenius ilmu pedang. Dia hanya jiwa pedang tingkat 7, dan usianya hanya tersisa beberapa tahun, dibandingkan dengan gadis ini. Apakah kamu bercanda? 1000 dia juga tidak bisa dibandingkan dengan separuh gadis ini." Bersambung.